yang terakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan maupun musrenbang tingkat kabupaten. Karena bagaimanapun penggalian aspirasi ini adalah bentuk pembangunan berkarakter di tingkat kemasyarakatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Bupati yang ini adalah tahun kedua beliau hadir bersama kita dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati untuk kemajuan dan pembangunan di Kecamatan Republik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami hanya ingin mempertegas terkait dengan pelaksanaan musyawarah pembangunan yang ada di kecamatan ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, kami berharap kegiatan musrenbang ini bukanlah merupakan kegiatan rutinitas saja. Setiap tahun kita adakan, yang penting sudah musrenbang sudah. Kami betul-betul berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Camat, regulasi yang sudah dibuat ini regulasi yang sudah cukup baik dalam rangka pembangunan ini, dan ini sudah untuk kemanfaatan. Kita menggali aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, mulai dari tingkat dusun, desa, sampai ke kecamatan. Jadi kami berharap hasil dari musrenbang nanti betul-betul hasil kesepakatan, hasil pembahasan pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu APBD Kabupaten Teguh ini khususnya tidaklah besar untuk membangun. Untuk itu kita selalu memprioritaskan yang paling utama, yang paling membutuhkan. 1,1 atau 1,2 masuk dengan APBD perubahan, APBD Kabupaten Teguh itu yang bisa kita gunakan untuk pembangunan lebih kurang 300 miliar. Dari 300 miliar, 8 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, karena 2 tahun kita selesaikan, ini kita harus membayar utang 28 miliar setiap tahun. Dan berada yang membangun masa lalu yang harus kita selesaikan. Artinya tidak banyak uang lagi. Berkaitan dengan itu, kita perlu khusus rencana pembangunan yang betul-betul prioritas. Yang perlu kami tegas, di desa sudah melaksanakan musrenbang. Desa yang membahas usulan dari dusun-dusun. Cukup banyak usulan yang disampaikan oleh dusun atau RT. Nah, di desa kita sebagai kelurahan kita lakukan musyawarah. Dari musyawarah itu maka dapat usulan prioritas yang akan diajukan oleh desa yang kita dari kelurahan ke kecamatan. Hari ini kita melakukan musyawarah pembangunan di kecamatan. Artinya hari ini kita akan membuat prioritas usulan kecamatan. Dari usulan-usulan yang disampaikan desa tadi, mana yang harus prioritas untuk kita usulkan di kecamatan, untuk kecamatan usulkan di tingkat kabupaten. Tentunya ini semakin banyak yang dibutuhkan, semakin tinggi prioritasnya, semakin tinggi prioritasnya. Kalau kemarin di tingkat desa, kegiatan apa yang menyentuh banyak dusun, banyak RT, itu yang kita prioritaskan. Untuk di tingkat kecamatan ini tentunya kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh skala kecamatan. Apakah kegiatan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh 2 desa, 3 desa, atau 4 desa, semakin banyak jumlah desa yang membutuhkan kegiatan itu, maka itu akan menjadi semakin prioritas. Ini yang perlu Bapak Ibu. Jadi kami berharap ini betul-betul memang dilakukan secara prioritas yang baik. Pak Camat hari ini kami menghadiri pembukaan. Andai kata belum selesai hari ini, kemudian tim 1 hari ke depan untuk melakukan untuk memfinalkan mana kegiatan-kegiatan prioritas kecamatan ini untuk kita sampaikan. Kami berharap usulan yang disampaikan ini nanti betul-betul prioritas
sehingga apabila kades membuat atau lurah membuat proposal hanya mempertegas usulan musrenbang saja. Mungkin di pertengahan tahun, awal tahun, bukan akhir tahun, Pak Kades, Pak Lurah menyampaikan usulan kegiatan kepada kabupaten, bupati, kepada OPD. Ini hanya mempertegas usulan yang sudah ada di musrenbang. Kecuali kegiatan itu akibat bencana alam. Yang sebelumnya kita belum masukkan di musrenbang, tahu-tahu kan ada bencana alam, beliau dan sebagainya, ini harus diusulkan. Itu tidak apa-apa. Pak Kades, Pak Lurah membuat proposal sesuai dengan kejadian itu. Namun untuk berikutnya ini kita merujuk kepada hasil musrenbang ini. Kades dan sudah dengan tegas. Ini yang betul-betul kami harapkan. Kemudian di tingkat kecamatan ini Pak Camat, bukan hanya kepala desa dan lurah. Di sini juga ada instansi vertikal di kecamatan ini. Ini juga kami tolong diakomodir. Mungkin dari pihak admin, dari pihak polsek, dari yang lain-lain, kalangan ini juga harus dimasukkan. Karena yang kita bahas ini untuk APBD kabupaten, untuk APBD provinsi, dan untuk APBN. Termasuk juga kalau ada yang dibiayai melalui CSR, karena banyak ada beberapa perusahaan yang ada yang sebenarnya Camat kalau memang nanti perlu intervensi pemerintah daerah yang CSR ini, maka nanti berperan CSR akan mendorong kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan itu agar CSR ini betul-betul dilaksanakan. Ini beberapa. Kemudian Pak Camat ini ada informasi yang cukup besar. Besok pagi jam 8 Kapolda, Dinas Kesehatan dan Kapolda diundang ke Jakarta untuk menyampaikan usulan pembangunan baru Pak kampus atau rehab dan peralatan kesehatan. Usulan 2025 kami berharap petugas kesehatan di kecamatan ini malam ini buat bahan, malam ini juga akan dapat berkat. Karena di sini tempat rencana pembangunan rumah sakit UPD kritis, tolong ini nanti dimasukkan. Nah, setidaknya kita masukkan untuk pengembangan puskesmas kritis. Ini yang lebih betul-betul dimasukkan karena waktunya masih pagi. Mengapa mereka tidak mendadak? Nanti Pak Camat ini kesehatannya supaya ini bukan hanya untuk seluruh puskesmas yang ada di kecamatan Timur Bujang ini yang dulu sudah kasih tahu. Ini nanti akan diberikan akan menjadi usulan besok kita sampaikan kementerian desa Jakarta 8. Jadi dan perlu kecamatan Tanggapo yang di Jakarta WA dari tempat Polda atau tempat Joko atau tadi Dinas Kesehatan Kabupaten. Ini beberapa hal yang perlu kami tegaskan yang penting dari kecamatan itu supaya usahakan yang banyak masyarakat yang memanfaatkannya di prioritas. Salah satu contoh nyata kami ketika musrenbang tahun kemarin di kecamatan Limuilir, Pak Kades, Pak Lurah sepakat, Pak Bupati